Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazilawati. Saat ini saya berusia 17 tahun. Saya berasal dari Kaledupa. Tujuan saya masuk kebidanan karena saya ingin menjadi bidan. Tujuan saya masuk jurusan kebidanan Akbid Buton Raya karena saya ingin melanjutkan studi saya dan yang insya Allah akan berguna bagi bangsa dan orang-orang di sekitar saya. Sekilas saya akan menceritakan mengenai materi saya selama PKMB. Materi pertama, Tridharma Perguruan Tinggi yang dibawakan oleh Hasmiyati Hajira. Tridharma Perguruan Tinggi diambil dari bahasa Sanskerta Tri yang artinya tiga dan Dharma yang artinya kewajiban. Jika dijabarkan secara istilah, Tridharma Perguruan Tinggi adalah suatu asas yang dipegang oleh setiap perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang ada di Indonesia. Inti dari Tridharma Perguruan Tinggi terdiri atas 3 poin, yaitu 1. Pendidikan, 2. Penelitian, 3. Pengabdian kepada masyarakat. Seluruh sivitas akademik wajib dan bertanggung jawab dalam mewujudkan Tridharma. 2. Sivitas akademik sendiri menurut undang-undang adalah komunitas yang memiliki tradisi ilmiah. 3. Sivitas akademik yang dimaksud di sini adalah dosen dan mahasiswa. Akbid Buton Raya menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang kebidanan. Penyelenggaraan pendidikan di Akbid Buton Raya dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester. Tahun akademik di Akbid Buton Raya terdiri dari 2, yaitu semester gasal dan semester genap. Serta di akhir semester terdapat semester pendek untuk perbaikan nilai. 4. Kegiatan akademik dalam 1 tahun akademik ditetapkan dalam kalender akademik. Penilaian kegiatan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, kuis, pengamatan terhadap interaksi. Ujian tersebut dapat diselenggarakan melalui ujian akhir program atau UAP. Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 memiliki babat tertentu yang dinyatakan dengan huruf A sama dengan 4, huruf B sama dengan 3, huruf C sama dengan 2, huruf D sama dengan 1, dan huruf E sama dengan 0. Hasil belajar siswa dalam tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester. Hasil belajar mahasiswa dalam 1 tahun dalam suatu masa studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif. Sekian mengenai materi Tridharma. Selanjutnya, materi mengenai Ikatan Organisasi Bidan Indonesia yang dibawakan oleh Ketua Ikatan Bidan Kota Bau-Bau. IBI yang terbentuk pada tahun 1951 merupakan organisasi profesi bidan di Indonesia, wadah para bidan dalam mencapai tujuan melalui kebijakan peningkatan profesionalisme anggota guna menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan. Pengukuhan hari lahirnya didasarkan pada hasil konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta 24 Juni 1951 yang merupakan prakarsa bidan-bidan senior yang berdomisili di Jakarta. Hasil terpenting dari konferensi pertama bidan seluruh Indonesia tahun 1951 yaitu 1. Sepakat membentuk organisasi IBI
sebagai satu-satunya organisasi yang menyatakan wadah persatuan dan kesatuan bidan Indonesia. 2. Pengurus besar IBI berkedudukan di Jakarta. 3. Di daerah-daerah dibentuk cabang dan ranting. Misi IBI yaitu 1. Meningkatkan kekuatan organisasi. 2. Meningkatkan peran IBI dalam meningkatkan mutu pendidikan bidan. 3. Meningkatkan peran IBI dalam meningkatkan mutu pelayanan. 4. Meningkatkan kesejahteraan anggota. 5. Mewujudkan kerjasama dengan jejaring kerja. Makna logo Ikatan Bidan Indonesia. 1. Bentuk bundar dilingkari garis merah putih melambangkan arti persatuan abadi. 2. Buah D5 merupakan buah berisi biji dan air melambangkan kesuburan. 3. 2 helai daun melambangkan kemampuan dari pasangan laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan tumbuhnya bibit. 4. Ular dan cawan menunjukkan simbol pelayanan kebidanan harus memelihara dan mempertahankan biji atau bibit agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Buah D5. Buah D5. Mereka melambangkan buah D5 yang sudah matang, mengandung biji-biji atau benih yang telah matang dan sehat sehingga melanjutkan generasi penerus baru yang sehat dan berkualitas. Sekian mengenai materi Ikatan Bidan Indonesia. Selanjutnya saya akan menceritakan mengenai materi kurikulum D3 Kebidanan Akbid Butonbaya yang dibawakan oleh Ika Lestari Salim. 1. Kurikulum. Kurikulum merupakan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran aktif. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Perkuliahan sistem paket atau tiap semester sudah ditentukan berapa SKS yang diprogram. D3 Kebidanan tingkat 1 sama dengan semester 1 dan 2, kuliah di kelas, kemudian di akhir semester 2 praktek KDPK di rumah sakit. Tingkat 2 semester 3 dan 4 kuliah di kelas, kemudian di akhir semester 3 praktik PKK 1. Kuliah di kelas, kemudian di akhir semester 4 praktik PKK 2. Tingkat 3 semester 5 dan 6 kuliah di kelas, kemudian di akhir semester 5 praktik komunitas. Kuliah di kelas, kemudian di akhir semester 6 praktek PKK 3. Mata kuliah dalam kebidanan terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah umum. Mata kuliah wajib terdiri dari asuhan kebidanan kehamilan, 2. Asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, 3. Asuhan kebidanan nifas dan menyusui, 4. Asuhan kebidanan neonatal, bayi, balita, dan anak prasekolah. 5. Asuhan kebidanan komunitas. 6. Asuhan kebidanan kegawat daruratan material dan neonatal. Mata kuliah umum terdiri dari pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan bahasa Indonesia, dan pendidikan bahasa Inggris. Target yang harus dipenuhi: 1. ANC atau ibu hamil yang terdiri dari 150 orang, INC atau ibu bersalin sebanyak 50 orang, PNC atau pos atau nifas sebanyak 50 orang, bayi sebanyak 50 orang. KDPK, buku kegiatan harian, laporan, dan KDPK. PKK 1,
Aspek fisiologi yang terdiri dari ANC, INC, PNC, bayi dan KB. PKK 2, aspek fisiologi dan patologi yang terdiri dari ANC, INC, bayi, KB, dan SR. PKK 3, aspek komprehensif yang terdiri dari satu pasien diikuti ANC, KB. PKK komunitas, aspek komunitas dan laporan kelompok komunitas. Sekian mengenai materi kurikulum D3 Kebidanan Abdi Gotong Raya. Selanjutnya materi mengenai administrasi pendidikan D3 Kebidanan, cara pengisian KRS dan informasi tentang biaya pendidikan selama proses perkuliahan yang disampaikan oleh OOD Suyarti. Biaya pendidikan akademik kebidanan Gotong Raya. 1. Biaya bangunan selama 3 tahun sebanyak 5 juta dibayar sekali. Biaya semester selama kuliah 3 juta dibayar setiap semester. Biaya praktek selama kuliah dibayar setiap praktek. Praktek klinik, administrasi lahan praktik, administrasi surat-surat, pedoman, jadwal pencapaian target mahasiswa. 3. Mengelola multipraktik mahasiswa dan pencapaian target mahasiswa. 4. Pengelolaan mahasiswa magang. Program studi D3 Kebidanan. Administrasi surat. 2. Administrasi kurikulum yang terdiri dari struktur mata kuliah, kalender akademik, silabus, handout, SAP atau OP. 3. Administrasi proses belajar mengajar. 4. Bekerja sama dengan akademik dalam mengelola sistem akademik. Kartu Rencana Studi atau KRS. KRS adalah sebuah lembar khusus berisi daftar mata kuliah yang akan diambil pada suatu semester. Pengisian KRS biasanya dilakukan pada awal tiap semester. Selama mata kuliah yang diambil dan jumlah SKS atau satuan kredit semester. Terdapat pula informasi data mahasiswa berupa nama, nomor induk mahasiswa, fakultas, jurusan, dan tahun masuk kuliah. Bimbingan dan konseling. 1. Melakukan bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa bermasalah baik dari segi akademik maupun administrasi. Melakukan melakukan pemanggilan orang tua. 3. Memantau pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Administrasi pendidikan D3 Kebidanan. Standar 1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian. Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu. Standar 3. Mahasiswa dan lulusan. Standar 4. Sumber daya manusia. Standar 5. Kurikulum pembelajaran dan suasana akademik. Standar 6. Pembiayaan sarana dan prasarana. Standar 7. Serta sistem informasi. Standar 8. Penelitian pelayanan. Standar 9. Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama. Kurikulum dan evaluasi. Kurikulum. 1. Mengelola kurikulum yang terdiri dari kalender akademik, distribusi mata kuliah, struktur mata kuliah. 2. Mengontrol pelaksanaan PBM. 3. Mengelola bimbingan studi kasus dan KTI. 4. Pembuatan pedoman, studi kasus, dan KTI. Silabus, handout atau SAP atau AP, dan lain-lain. Evaluasi. 1. Mengelola ujian tulis dan praktik yang terdiri dari jadwal, form penelitian, daftar titik, berita acara. Pembuatan pedoman.
yang terdiri dari penilaian, pembuatan soal, dan lain-lain. Sekian mengenai materi administrasi pendidikan D3 kebidanan, cara pengisian KRS, dan informasi tentang biaya pendidikan selama proses perkuliahan. Selanjutnya mengenai materi tata krama dan tata tertib pendidikan D3 kebidanan. Tata tertib pakaian. 1. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata artinya sopan santun, tindakan, perbuatan. Tata krama adalah pergaulan yang merupakan aturan kehidupan yang mengalir hubungan antar manusia. Tata krama berkaitan erat dengan etika dan etiket. Menurut para ahli, tata krama adalah perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Menurut Dr. Randus O.P. Simoangkir, tata krama atau etika adalah sebagai pandangan manusia dalam pergaulan berpengaruh dalam berpakaian menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Dr. Randus S.I.D. Gajalba, dalam sistematika filsafat, tata krama adalah teori tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik maupun buruk sejauh yang dapat ditentukan akal. Manfaat tata krama dalam kehidupan: 1. Membuat Anda menjadi disegani, dihormati, disenangi orang lain. 2. Memudahkan hubungan yang baik Anda dengan orang lain. 3. Memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. 4. Menjadikan Anda dapat memelihara suasana yang baik. Struktur organisasi, pengelola, dan dosen Agbit Buton Raya. Direktur Laode Namron ST.MT. Wakil Direktur 1 Haji Waode Zulaiha SSIT. Wakil Direktur 3 Hasna Eskom. Wakil Direktur 3 Waode Hasmiati Hajira SST. Dosen Agbit Buton Raya. 1. Waode Indang SSST.MK. 2. Waode Hasriati SSST.MK. 3. Nur Anita ST.MK. 4. Alfitri SSST. 5. Ika Lestari Salim SSST.MK. 6. Rajia SSST.MK. 6. Hermawati SSIT.MK. 6. Nurul Ajmalia SSMKS. 9. Dian Mardianti S.Kep NS.MK. 10. Waode Suliarti SKI MSI Ap. 11. Sumarto Escape NS. 11. Darmin AMK SPD MKes. Staf pengelola Agbit Buton Raya. KTU Junior SE Bendahara Yuliati SIP.
Kepala Perpustakaan Laode Muhammad Al-Jawad SPI. Staf Perpustakaan Ilham Wahyudin SS SK NS. Sekian mengenai materi tata krama dan struktur organisasi pengelola dosen aktif Beton Raya. Selanjutnya mengenai perkenalan organisasi mahasiswaan atau senat dan kegiatan senat yang dibawakan oleh Waode Hasriyati SS STMK. Organisasi merupakan kumpulan atau wadah yang keberadaannya dianggap berpengaruh dari berbagai aktivitas mahasiswa. Misalnya, organisasi bisa menurunkan harga dengan hal tersebut diperoleh di bangku kuliah, beasiswa dari sharing berbagai pengalaman. Organisasi bisa membagikan perangkat teoritis dan praktis yang didapatkan di bangku kuliah. Apa yang telah dipelajari dibagi ketika kita bekerja, kita harus berkolaborasi. Dibagi kuliah maka boleh dikembangkan melalui organisasi. Organisasi ketika kita bekerja, kita harus berkolaborasi dengan bidang lain, caranya dengan organisasi. Organisasi mampu mengukuh kepedulian terhadap sesama manusia sosial budaya. Aktivitas politik, demo, kemahan seorang diri di Malapsa adalah nomor 12 tahun 12. Makna kewajiban organisasi mahasiswa dapat izin kepolisian. Tujuan apa? Bukti selama tidak merugikan orang lain dengan organisasi bisa menyelesaikan masalah dengan benar. Langsung bertemu dengan pemimpin dengan tahap per tahap yang bisa dilewati, duduk bersama dibicarakan sama-sama selain dinyatakan sebagai wadah organisasi, sebagai proses yang mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai agen sosial. Organisasi aktif Beton Raya terdiri dari dua, yaitu BEM dan BTM, Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Pengurus Mahasiswa. Satu pelaksana, satu pengurus, ada ketua dan wakil ketua, bendahara, dan seterusnya. Untuk kegiatan Ramadan, Maulid Nabi, cerdas cermat bukan hanya mahasiswa yang memilih ketua, dosen juga memilih siapa yang menjadi kandidat ketua bidang. Organisasi diangkat oleh ketua senat yang anggotanya didomisili oleh plat kuning. BPM tugasnya memprotokoli pedoman kerja selama tahun terlaksana. BEM akan mengevaluasi BPM, menindaklanjuti semua kegiatan sebelum dan sesudah dilaksanakan. Program kerja disarankan yang belum berhasil dan dari senior dulu atau program kerja baru tugas
tugas amal donor darah selama bermanfaat, dibebaskan, bertanggungjawabkan, bekerja sama dengan mahasiswa kampus lain selama tujuan jelas. Sekian mengenai materi perkenalan organisasi kemahasiswaan atau senat dan kegiatan senat. Selanjutnya materi mengenai persiapan mahasiswa menyongsong era revolusi industri 4.0 yang dibawakan oleh Dian Mardianti Madio. Era industri merupakan periode perkembangan baru ketika beberapa teknologi ditemukan. Industri 1.0 dimulai ditemukan mesin uap oleh James Watt tahun 1763 dan memulai revolusi industri di seluruh dunia. Industri 2.0 dimulai dengan penemuan sumber energi baru seperti listrik oleh Thomas Alva Edison tahun 1882. Gas dan minyak bumi. Metode berkomunikasi berubah dengan ditemukannya telegram dan telepon. Industri 3.0 ditandai dengan berkembangnya sektor elektronik, teknologi informasi atau transistor, mikroskop. Industri 4.0 perkembangan internet telah memulai revolusi industri 4.0 dengan intranet. Suatu proses produksi dapat diatur secara virtual dan saling terkoneksi dengan adanya sistem komputasi awan, manipulasi data, dan IO 101. Semua benda bisa tersambung ke internet. Beberapa terpenting dalam dunia pendidikan menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. 1. Kurikulum. 2. Metode belajar. 3. Penguasaan data informasi. 4. Pengembangan kapasitas yang efektif. Kesehatan artificial intelligence menjadi salah satu teknologi yang berperan penting. Virtual reality, augmented reality. Pencegahan dan penanggulangan plagiarisme. Plagiarisme UMG, penculik, plagi sama dengan menculik. Melihat adanya data di atas, hanyalah bahwa terdapat unsur penganiayaan intelektual pada plagiarisme karena pada plagiarisme. Praktek menghindari plagiarisme. 1. Membuka Google Scholar. 2. Membuka Windows Microsoft Word. Cara membuat referensi. 1. Membuka Google Scholar. Membuka Windows Microsoft, melihat insert, citation, type of source, journal, artikel. Jaga cara agar tidak bolak-balik keyboard dari Windows ke keyboard. Cara download video YouTube tanpa aplikasi www.youtube atau ketik link http. Sekian mengenai materi ini. Selanjutnya sharing
alumni yang dibawakan oleh salah satu dosen alumni Akbid Buton Raya. Pada materi ini kami diajarkan untuk belajar sungguh-sungguh, semangat belajar, pantang menyerah, datang ke kampus dengan semangat yang tinggi, memahami peran sebagai mahasiswa dan seorang anak. Ketika di kampus maka kita berperan sebagai mahasiswa, ketika diberi tugas sebagai mahasiswa. Ketika diberi tugas langsung dikerjakan. Ketika di rumah kita berperan sebagai orang anak, maka kita harus mengabdi kepada orang tua, membantu orang tua. Dan kami juga diajarkan cara manajemen waktu sebagai mahasiswa. Sekian mengenai materi yang saya dapatkan selama PKMB. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.